Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengampunan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, sebab hatiku bersuka karenamu. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengampunan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, sebab hatiku bersuka karenamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Kami selalu bermazmur kepadamu Tuhan di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Mau serahkan kehidupan kami senantiasa ke tangan kuasa-Mu. Engkaulah Bapa yang selalu menuntun dan membimbing hidup kami, memelihara kami Tuhan, memberikan setiap akal budi hikmat luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya selalu berkarya di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Engkau berkarya buat setiap keluarga-keluarga kami semua Tuhan. Bahkan Engkau memberikan berkat-berkat-Mu yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan,
Ampuni Tuhan segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Biarlah hati mulut kami selalu memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Amin. Biarlah kiranya pada saat pagi hari ini kita juga mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-8. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah ke atas dengan tulisan biasa Maher Sahal Hasas Bas. Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakaria bin Yebereknya. Kemudian aku menghampuri istriku yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal Hasbas, sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapa ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku, oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloah yang mengalir lamban, dan telah tawar hati terhadap Rezin dan anak Rehalia. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap seluruhnya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu yang Immanuel. Ketahuilah, hai bangsa-bangsa, dan terkejutlah, perhatikanlah ya segala pelosok bumi, berikat pingganglah dan berkejutlah, berikat pingganglah dan terkejutlah. Buatlah rancangan tetapi akan gagal juga, ambillah keputusan tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangan-Nya menguasai aku, dan ketika Ia memperingatkan aku supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini, jangan takut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini, persepakatan dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti dan janganlah gemetar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang maha kudus. Kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap Dialah harus kamu gemetar. Ia akan menjadi tempat kudus tetapi juga menjadi baru, sentuhan dan tahun batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Aku harus menyimpang kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajah-Nya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia,
Sesungguhnya aku akan dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda-tanda dan alam di antara orang Israel dari tahun semesta alam yang diam di Gunung Sion. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allah? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang yang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar, dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang menghimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Jebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut dan arah seberang sungai Yordan yang wilayah bangsa-bangsa lain. Kita renungkan juga di dalam Mazmur 132. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya, sebagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepadanya Maha Kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrat, telah mendapatkan padang Yaar. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat perhentianmu. Engkau serta tabut kekuatanmu. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai, orang-orang yang kukasihi. Oleh karena Daud hambamu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia telah tidak akan memungkiri seorang anak kandungmu. Akan kedudukan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberikan dengan limpahannya. Orang-orangnya yang miskin akan ku kenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orang yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi.
Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di 134, mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan. Pada waktu malam, angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Kita juga renungkan firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-14. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Palestina. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayah dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Palestina. Tolonglah ambil dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Palestina, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Palestina, karena pada masa itu orang Palestina menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya. Maka pergilah ia ke sana, lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu, kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpan dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya, dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikan juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya, tapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana, sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia. Kata Simson kepada mereka, "Aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawaban yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawaban kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dan 30 pakaian kebesaran kepadaku." Kata mereka kepadanya, "Katakanlah teka-tekimu itu supaya kami dengar." Lalu katanya kepada mereka,
dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Pada hari ke-7 berkatalah mereka kepada istri Simson, "Bujuklah suamimu supaya diberitahukan kepada kami jawab teka-teki itu, kalau tidak kami akan membakar engkau bersama seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin?" "Tidak, bukan." Lalu menangislah istri Simson itu sambil memeluk Simson. Katanya, "Engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kau berikan kepadaku." Sahutnya kepadanya, "Sedang kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan. Masakah kepada engkau akan kuberitahukan?" Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya lah kepadanya, karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang yang sebangsanya. Lalu pada hari yang ke-7 itu sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, "Apakah yang lebih manis daripada madu? Adakah yang lebih kuat daripada singa?" Sahutnya kepada mereka, "Kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku." Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikan pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberikan jawaban teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga menyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Maka diberikannya lah istri Simson itu kepada kawanannya berkas pengiringannya. Dan kita juga baca di dalam Kisah Para Rasul yang ke-5, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istri Sapira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selamatkanlah itu selama tanah itu tidak dijual. Bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merancang perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sebidang tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencoba Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar.
Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan Petrus putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkan di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara banyak orang. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dan bersekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani bergabungkan diri di padang kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan di atas balai-balai ditilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota itu sekitar Yerusalem dan datang berduyung-duyung serta membawa orang-orang yang sakit dalam orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh memanggil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempat di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaran, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantung pada kayu salib dan kamu bunuh.
Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri, dengan tangan kanannya menjadi pimpinan dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk ke hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesungguhnya itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang yang ikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berai seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yehudas seorang Galiel. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berai seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika bermaksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihatilah itu, nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu mengesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dan bergembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan orang karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Syukur bagi Tuhan kita. Dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, tentu kita akan merasakan sukacita yang luar biasa. Tentu ada satu hal yang sangat luar biasa, bagaimana sebagai umat Tuhan, jika kita menjadi satu, tentu sungguh alangkah baiknya dan indahnya jika kita menjadi saudara seiman, hidup di dalam kerukunan, bahwa kita ini akan menerima berkat berkelimpahan di dalam umat Tuhan bersama-sama. Biarlah kiranya kita mau melakukan seluruhnya kebenaran firman Tuhan ini, dan kita renungkan di dalam kehidupan kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang diurapi dan diberkati selalu. Amin.